pemirsa, kita ketemu lagi di Hotman Paris Show. Seperti yang kita tahu ya, Abang Hotman ini selain terkenal sebagai pengacara ternama, terhandal dan berkelas internasional, dirinya juga tidak luput dari kontroversi. Semua yang terkait dirinya pasti jadi omongan dan viral. Kita intip yuk keseharian Bang Hotman yang dibagikan di akun media sosial pribadinya. Dari mulai dikelilingi sama cewek-cewek cantik, kongkow sama yang katanya para konglomerat di Pantai Mutiara, sampai menghabiskan waktu dengan berolahraga bareng Menteri Pertanian, yaitu Bapak Syahrul Yassin Limpo. Tapi ada satu nih yang menarik perhatian. Di akun pribadinya, Bang Hotman juga membagikan momen kebersamaannya dengan Shandy Aulia. Artis cantik yang baru-baru ini dilaporkan seorang perawat yang bernama Laura Aprilia Bakara. Itu loh seseorang yang pernah dilaporkan Shandy atas kasus pembulian terhadap anaknya. Nah, sekarang Shandy malah dilaporkan balik atas dugaan pencemaran nama baik. Tapi kok kalau dilihat sama Bang Hotman santai-santai aja ngadepin kasusnya ya? Duh, jadi penasaran deh. Langsung kita tanyain aja yuk ke Bang Hotman. Bukan Hotman Paris namanya kalau tiap harinya cuma itu lagi, itu lagi. Selalu ada yang baru, selalu ada yang panas, selalu ada gimmick-gimmick manja. Baik di TikToknya maupun juga di sosial media Instagramnya. Emang sehari-hari tuh kalau nggak ada Cecan bawaannya apa sih? Kayaknya tuh panas gitu badan lu ya? Tanpa Cecan, Yes, life is boring. asik. Bosan. Hampa. Tanpa Cecan tuh hidup hampa ya bang? Bosan. Jadi kalau boleh tahu kegiatan abang, kita akan update pemirsa. Ini segmen terbaru di Hotman Paris Show. Tiap minggunya kita pengen tahu, Bang Hotman ini yang terkenal sebagai Ketua Buaya Darat Indonesia ini ya. Dua buaya cinta. Oh, buaya cinta, oh bucin, buaya cinta ya. Itu kalau boleh tahu, minggu ini ngapain aja? Gue lihat abang sempat lari, mohon maaf larinya nggak kaleng-kaleng. Lari bersama dengan Menteri Pertanian, betul begitu? Benar, di Baik. GBK. GBK, betul. Terus apa lagi kegiatan lo minggu ini? Ya, terus selalu berjemur matahari di tempat-tempat yang Eksotik? eksotik. Dan Yes. selalu Ya. biasanya kalau Jumat, Sabtu, Minggu itu lari, berarti Ya. tiap Jumat, Sabtu, Minggu selalu ganti wanita pendamping. Selalu ganti, nggak pernah satu untuk 1 bulan tuh nggak pernah ya? Nggak pernah. Oke, kalau boleh tahu lo setiap lo tuh bikin TikTok segala macam, lo yang ngajak si Cecan-Cecan atau Cecan-Cecan yang ngajakin lo? Dua-duanya. Oh dua-duanya. Sudah menyatu. Sudah menyatu. Sudah menyatu. Itu hanya sekedar memang gimmick-gimmick untuk TikTok ataukah ada yang berlanjut ke tempat lain? Katakan padaku, Hotman. Biarkan alamiah yang berlaku. Baiklah, jadi begitulah keadaan update. Kita akan langsung update tiap minggunya Hotman Agenda ya. Hot Diary ya. Diary of Hotman Paris. Baik bang. Oke? Dennis, tamu kita pada malam hari ini selalu kontroversi. Kalau tidak kontroversi tidak akan diundang di Hotman Paris Show, betul bang? Yap. Ya dong. Ini katanya kalau ibarat judul adalah kontroversi tiada akhir. Kayaknya hidupnya tiap hari kontroversi terus, ya kan bang? Bahkan sejak kecil kalau saya dengar. Sudah ada kontroversi? Udah masuk penjara kata saya dari kecil. Zaman dulu waktu dulu dia masuk penjara nggak ada yang peduli, nggak ada yang ngeliput. Yeah. Sekarang begitu dia dengar katanya ada ancaman bisa masuk lagi. Ini media semua udah pada heboh, ya kan? Akankah terjadi? Langsung kita update sama-sama bersama dengan sang kontroversi cinta, sang kontroversi kehidupan, The Gladiator, Vicky Prasetyo. Wih, Gladiator is back. Harway tomorrow. Hey, Everybody, today. ikut ya. Sehat ya bang? Baik. Dainis. Halo. Dennis. Jangan ngelirik lo, heran lo. Jangan ngelirik. Cewek-cewek mulai main musiknya ya? Ya jangan, itu semua punya saya. Sean ya? Sean. Bukan Tuh lihat tuh, matanya nggak bisa lepas dari wanita cantik. Ya. Saya tahu, saya ngerti karena kita sama. Yang satu gladiator, yang satu adalah buaya cinta. Oke, Cinta. Vicky, Ya, silakan Bang. saya melihat kamu viral di mana-mana, rada pesimis hidupnya. Ya. Atas kasus yang kamu hadapi sekarang lawan siapa tuh? My ex Siapa wife. namanya? Ex-wifer. Hah? Angel. Kamu Ex-wife. Angel Erga. Ya. Dugaan apa?
Pencemaran nama baik. Anda Iya. dituduh pasal berapa itu? 310, 311 atau apa? Ya 27 ayat 3 juga ITE-nya. Ada 310, 311 memang premier pasalnya. Oh, Tapi masuk justru, ya? Bang, pasal yang itu malah gugur Bang di tuntutan. Oh, Jadi enggak? dakwaan dengan tuntutan berbeda. Jadi akhirnya dituntut pasal 310, 311. 35 Bang, pengancaman dengan kekerasannya. Oh, Jadi saat saya ngelihat, maaf ya, mantan istri saya sama pria lain di dalam kamar, saya marahin dia kan, dasar kamu begini-gini, kamu ini. Nah, jadi saat maki-maki itu dinamakan pengancaman dengan kekerasan menurut penyidik. jadi itu yang lebih Anda takutkan? Bukan Bang, memang itu yang dikedepankan. Saya Oh, sih itu nggak yang pernah takut Bang. pengancaman dengan kekerasan itu. Tapi itu kan berapa bulan sih itu ancaman hukumannya? 1 tahun, tapi dituntutnya 8 bulan kemarin. 8 bulan. Ditambah nanti remisi ya, Ya. 4 bulan lah. Mudah-mudahan, tapi kan ini masih Kalau diskusi masuk. kan. Iya, Jadi Anda khawatir nggak? enggak sih Bang. Kenapa? Penjara itu second home ya. Second home? Suatu, bener, Penjara itu second home. bukan suatu hal yang harus ditakuti. Tapi kan emang bukan baru pertama kali juga ya, Tapi Fik? kalau perkara ini justru saya tuh yang paling takut adalah jangan sampai ini jadi ajang percontohan perkaranya. Ya. Ya suami yang ngegerebek istrinya, suami yang masuk penjara. Nanti moral dan generasi hukum Indonesia akan seperti apa dengan kondisi ini? Tapi kan belum ada bukti bahwa kejadian yang kamu grebek itu benar. Itu kali yang jadi masalah. Kan belum ada terbukti. Iya Bang, tapi biar bagaimanapun, maaf nih, misalkan Abang sebagai seorang suami, tiba-tiba di jam 1 malam pulang, ataupun bagaimana datang masuk ke dalam rumah, melihat maaf sang istri bersama pria yang Abang nggak pernah kenal ada di dalam kamar itu. Ya. Dikunci. Berusaha kita untuk minta tolong, maksudnya untuk dia keluar atau apa, bernegosiasi nggak dibukain. Pas kita dobrak, ada laki-laki lain di situ. Itu Bang, ternyata dia udah bersama-sama di... Tapi kan bersama-sama bisa saja lagi bertamu, lagi bahas proyek, lagi Iya, bahas kalau kerja kelompok nggak di situ Bang. Lagi kerja kelompok atau apa ya. Tapi itu memang lagi mungkin ada sesuatu yang akan... Ya kita nggak bisa menuduh lah ya. Nanti Ya. kena pasal lagi ya. Tapi yang menarik gini Bang, maksudnya banyak orang yang was-was. Sang istri pun Kalina juga kelihatannya deg-degan nih. Tapi Vicky sendiri, aku sebagai orang yang hampir tiap hari bersama dengan Vicky, tidak menunjukkan sikap yang ketakutan. Kenapa bisa setenang itu? Apakah hanya di permukaan atau memang di dalamnya kamu memang ngerasa tenang? Christopher Columbus. Nyesel, gue nanya nyesel. Christopher Columbus Sebelum menemukan benua Amerika, Iya, betul. dia pernah menemukan Pemda Tulungagung. Ya Pemda Tulungagung. Jadi dia bilang ada the will of the flyover in your dream. Yes. Bahasa apa itu? Bahasa Inggris Bang. Dewi apa? The will, Yes. the flyover you dream, Ya. the takedown of my life. Artinya apa? Jika seseorang ya yang telah membuatmu menjadi terpuruk karena kondisi, maka Ya. bangkitlah menjadi pemenang dalam situasi sesulit apapun. Keren. Wah. Jadi kita nggak boleh menyerah dengan kondisi dan keadaan. Jadi kalaupun misalnya pada saat tayangan ini misalnya minta ya, Ya. nih misalnya, tapi kita harus berbicara mengenai ya kemungkinan ya Vick. Ya. Kalau pada saat tayangan ini nanti ada di TV, Vicky memang ternyata sudah masuk hasilnya, ya udah nggak apa-apa. Tidak ada yang bisa bernegosiasi atas takdir apa yang udah Tuhan tuliskan untuk kita. Gunanya kita harus ikhlas dan menyiapkan mental untuk menghadapi hari esok. Aku gladiator tidak sama dengan pria pada umumnya. Jadi harus memiliki mental sedikit lagi untuk kita menghadapi situasi sulit. Nah yang paling sedih Bang, paling anak-anak kasihan harus kehilangan lagi. Ibu yang nangis, istri yang baru kemarin keguguran sekarang juga harus menghadapi masalah seperti ini. Itu sih Bang, tapi kalau pribadi akunya sih dia terlepas nanti diputuskannya seperti apa, insya Allah aku ikhlas atas putusannya gitu loh Bang. Dennis silakan Nis, ada artikel katanya. Katanya kan kata mantan istri Kak Vicky, penjara itu tidak ada apa-apanya untuk Vicky. Itu gimana tuh tanggapannya? Sebenarnya akan menjadi tetap pembelajaran dan evaluasi diri lah Pak. Pastilah Denis, karena kan ya oke lah kalau pribadi kitanya mentalnya siap. Tapi kan anak-anak akan jadi korban. Anak-anak aku sempat berapa kali kan sampai kita ekonomi sulit kan. Jadi dia bayaran pakai uang celengannya dia yang dari ayam-ayamannya ditebok. Nah, kayak gitu kan akan mengulang rasa psikis lagi anak-anak aku. Sebenarnya lebih ke situnya. Kamu ada rasa penyesalan nggak sih? Kenapa nggak minta maaf dulu atau berusaha berdamai gitu? Mediasi gitu Vick. Sampai saya menutup mata Bang, dipanggil sama Tuhan. Khusus untuk perkara yang kemarin, saya merasa berdiri di atas kebenaran Bang. Mohon izin Bang, mohon maaf gitu loh. Karena bagi aku, ya di dalam Islam, ya kita ada surah An-Nisa ayat 34. Wanita soleha dia yang mampu menjaga dirinya ketika suaminya tidak berada di rumah gitu loh. Jadi kalau menurut aku, selain kita ada hukum dunia yang diterapkan, aku juga harus menghormati hukum Tuhan di dalam Al-Quran yang memang udah disiapkan dan memang sudah ada gitu loh.
Jadi bagi aku nggak pernah takut Bang menghadapi apapun nantinya gitu. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, setelah satu ini kita masih akan kembali lagi. Dan tentunya kita masih akan ngobrol panjang lebar mengenai bagaimana kesiapan dari Vicky Prasetyo. Kalau misalnya ternyata pengadilan memutuskan Vicky untuk kembali masuk ke dalam sel. Seperti apa kesiapan Vicky Prasetyo? Tetap di Hotman Paris Show. Jangan kemana